إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita yang diperintahkan setiap hari Jumat ini adalah sebuah kewajiban yang di dalamnya ada rangkaian ibadah. Yang ibadah itu Allah menginginkan kita ada penyiraman, ada penyegaran, ada motivasi kita dalam rangkaian ibadah itu di dalam khutbah. Yang khutbah itu bisa mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita tentang kehidupan kita di dunia ini adalah ujian. Ada orang-orang yang tidak lulus ujian, mereka menjadi orang-orang ingkar, orang-orang kufur, dan mereka adalah sejahat dan sejelek-jelek makhluk. Ada orang-orang yang lulus ujian Allah. Mereka menjaga ketauhidan, menjaga keimanan, berusaha semaksimal mungkin melakukan berbagai macam amal yang saleh. Dengan itu mereka akan diridai oleh Allah dan mereka adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita
Di dalam surat Al-Bayyinah yang kita bacakan di awal tadi, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kafir, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik mereka itu min ahli kitab, daripada orang-orang yang memiliki kitab suci, yaitu Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah agama yang asalnya agama itu dibawa oleh Nabi dan Rasul. Agama mereka adalah agama samawi yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka disebut orang-orang yang kafir. Kemudian wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung dan melakukan sesembahan-sesembahan yang salah. Mereka tidak tersentuh dengan agama samawi, akan tetapi mereka juga dihitung orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat dari mereka fi nari jahannam khalidina fiha. Kelak, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berada di dalam api neraka Jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk, sejahat-jahat manusia, dan mereka adalah orang-orang yang dituduh dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'amilus shalihat, dan keimanannya itu diiringi dengan beramal saleh, diiringi dengan perbuatan baik, diiringi dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hum, mereka itu adalah khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini ujian dari Allah hanya dua pilihan kita. Menjadi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang membangkang perintah Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melakukan penipuan dan lain sebagainya, maka akhir mereka adalah neraka Jahannam. Itu merupakan sejelek-jelek makhluk Allah Subhanahu wa taala, seburuk-buruk tempat kembali nanti di akhirat. Atau pilihan kita yang kedua, kita menjadi orang-orang yang beriman, senantiasa menjaga keimanan kita, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah syirik kepada Allah. Kemudian keimanan kita yang sudah kita dapatkan ini kita pupuk, kita tumbuh suburkan dengan setiap amalan dalam hidup kita, yang amalan itu adalah amalan yang saleh, yang dengan itu kita bisa menggapai ridha Allah. Dengan itu kita bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jazaa'uhum 'inda rabbihim. Orang-orang yang seperti itu, kata Allah, balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala jannat, yaitu surga. Yang bagaimana? Jannatu adnin, surga Aden. Kriteria surganya tajri min tahtihal anhar, yang surga itu indah sekali. Di bawahnya itu ada sungai yang senantiasa mengalir, yang indah dipandang mata.
menyejukkan pemandangan orang-orang yang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha abada, kata Allah. Mereka akan kekal selama-lamanya di dalam surga itu. Radhiyallahu anhum. Ini yang paling penting. Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap mereka. Ridha Allah dengan diberikan surga. Ridha Allah dengan diberikan tambahan-tambahan nikmat. Nanti di surga kita akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ridha dengan orang-orang yang seperti ini. Kemudian waradu anhu, mereka juga puas terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zalika liman khasyiya rabbah. Allah menyebutkan itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang senantiasa menjaga kesalehannya di dunia. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dua golongan manusia ini di dalam Al-Qur'an. Yaitu di dalam suratul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wadrib lahum mathalan rajulain. Wahai Muhammad, beritahukan kepada mereka perumpamaan ada dua orang laki-laki. Para ulama menafsirkan dua orang laki-laki ini adalah dari kalangan Bani Israel. Bagaimana dengan dua orang laki-laki ini? Ja'alna li ahadihima jannatain. Salah satu dari dua laki-laki ini kami berikan dua kebun yang sangat indah. Min a'nab, dari kebun-kebun anggur. Anggur merupakan tumbuhan yang sangat luar biasa dan sangat mahal harga anggur itu. Kemudian wa hafafna bainahuma, dan di antara kebun-kebun anggur itu maka kami kelilingi dengan nakhl, yaitu dengan kebun kurma. Ada kebun anggur, kemudian di sekelilingnya ada kebun kurma. Kemudian waja'alna bainahuma zar'a. Di sekeliling dua kebun itu dipisahkan dengan taman yang indah sekali. Begitu kondisi kebun Allah ceritakan dalam Al-Quran. Allah berikan kepada salah satu dari dua orang ini. Kemudian yang menariknya, kiltal jannatain, dua kebun itu kata Allah Subhanahu wa taala, atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a. Senantiasa kebun itu berbuah dan buah itu tidak pernah sedikit. Tidak pernah sedikit panennya di setiap tahunnya, tetapi panennya selalu stabil. Kenapa panennya stabil? Wa fajjarna khilalahuma nahara. Karena di sekeliling kebun itu Allah jadikan ada sungai. Yang sungai itu mengalir airnya, dan airnya itu dapat menstabilkan kebun kurmanya dan kebun anggurnya, sehingga buahnya sepanjang tahun itu tidak pernah berhenti. Kemudian wa kana lahu samarun, maka dengan kekayaan itu kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kebun yang sangat indah sekali, maka dia menjadi orang-orang yang kaya, orang yang kaya raya. Ketika dia menjadi orang yang kaya raya, faqala li sahibihi, dia mengatakan kepada sahabatnya yang satu lagi yang enggak punya kebun, tidak sekaya dia. Apa katanya? Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Saya ini adalah orang yang paling banyak harta. Wa a'azzu nafara, dan saya memiliki keturunan dan pengikut yang hebat-hebat yang senantiasa menjaga diriku. Ini katanya setelah Allah berikan kekayaan yang banyak. Kemudian wadakhala jannatahu, dia pun masuk ke kebunnya berdua. Kemudian ketika dia masuk ke kebunnya, dia katakan lagi kepada kawannya, qala, dia mengatakan, ma adunnu an tabida hadhihi abada. Wahai kawanku, perhatikan, aku tidak mengira
kebunku ini akan musnah selama-lamanya. Tidak pernah aku sangka seperti itu. Yang aku sangka adalah kebunku itu menjadi kebun yang abadi, kebun yang senantiasa berbuah sepanjang tahun, dan itu akan menambah terus kekayaanku. Ini adalah kesombongan dia ketika Allah berikan nikmat yang banyak. Kemudian dia mengatakan yang kedua, wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah. Wahai kawanku, aku mengira bahwasanya kiamat itu tidak akan datang. Dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingkari hari kiamat. Kemudian wala in ruditu ila rabbi, dia mengatakan lagi, wahai kawanku, seandainya aku dikembalikan kepada Tuhanku, seandainya aku nanti wafat, la ajidanna khairan minha munqalaba, sungguh aku akan mendapatkan di sisi Tuhanku sesuatu yang lebih baik daripada dirimu. Tiga kesombongan yang dia sampaikan kepada sahabatnya. Yang pertama, dia sombong karena dia memiliki banyak harta, keturunan dan pengikut yang hebat. Yang kedua, dia mengingkari hari kiamat. Dan yang ketiga, dia mengira, dia menyangka ketika dia hebat di dunia, banyak uang dia di dunia, kaya dia di dunia, di akhirat pasti Allah akan balas yang lebih baik nantinya. Kemudian sahabatnya itu yang tidak memiliki uang mengatakan kepada kawannya ketika dia bercakap-cakap, apa katanya, akafarta billadzi khalaqaka min turab. Wahai kawanku, kenapa engkau ingkar kepada Tuhan kita, padahal Tuhan itu telah menjadikan dirimu asalnya dari tanah. Summa min nutfatin, kemudian tanah itu menjadi nutfah. Kemudian summa sawwaka rajula, dari nutfah itu Allah sempurnakan bentuk kejadianmu sehingga engkau menjadi laki-laki yang sempurna seperti hari ini. Kenapa engkau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian orang yang merasa terhina ini mengatakan, lakinnahu wallahu rabbi, akan tetapi walaupun engkau menghinakan diriku, engkau hebat dengan kekayaan dan hartamu, akan tetapi katanya, saya meyakini Allah Subhanahu wa taala itu Tuhanku, wala usyriku bi rabbi ahada, aku tidak mau mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini keteguhan. Yang satu lagi yang teguh imannya kepada Allah. Kemudian dia mengatakan, fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika, mudah-mudahan Tuhanku kelak akan memberikan kepadaku yang lebih baik dari dua kebunmu yang hebat hari ini. Kemudian wa yursila 'alaiha husbana, maka Allah Subhanahu wa taala, kalau kita terjemahkan, mengirimkan makhluknya, mengirim petir, sehingga kebun orang kaya tadi, yang sombong tadi, Allah musnahkan semuanya dengan dia menyombongkan diri di hadapan saudaranya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di ayat yang ke-45 dari suratul Kahfi ini, wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Wahai Muhammad, berikan kepada mereka perumpamaan dalam kehidupan di dunia ini. Ibaratnya kama'in anzalnahu minas sama. Ibaratnya adalah sebagaimana air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, dengan air yang turun dari langit itu subur semua tanaman. Tanaman itu bisa berbuah, tanaman itu bisa menghasilkan. Akan tetapi fa'asbaha hashiman tazruhu riyah, itu hanya sementara saja. Itu hanya seketika saja, yang pada akhirnya tanaman itu juga akan kering. Dia akan menua, buahnya akan tiada, dan dia akan kembali ditiup angin ketika dia sudah kering. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir dari cerita tadi, dengan kehidupan dunia ini adalah sebuah perumpamaan sebagaimana air yang diturunkan dari langit. Orang-orang yang sombong dengan hartanya ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kesombongannya hanya sementara dan akhirnya juga akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau tidak dilenyapkan oleh Allah hartanya, pasti dia akan meninggal, wafat. Tidak ada orang yang kekal dan abadi. Maka menjadi pelajaran bagi kita hadirin yang dirahmati Allah. Bagaimanapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa jabatan, berupa harta, berupa tanaman, kebun, properti dan lain sebagainya, yang dengan itu membuat diri kita kaya, membuat diri kita hebat, maka jangan sekali-kali kita menyombongkan diri. Karena itu tidak mungkin akan kekal abadi bersama kita. Kalau dia yang tidak meninggalkan kita, maka kita yang akan meninggalkan dirinya. Kalau harta kita tidak musnah ketika kita masih hidup, maka yakinlah kita yang akan meninggalkan harta itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-mal wal banun. Hakikatnya harta dan keturunan itu zinatul hayatid dunya, hanya perhiasan dunia saja. Yang dengan itu ada motivasi hidup kita, yang dengan itu hidup kita menjadi bergairah, bisa memiliki banyak harta, bisa ada jabatan yang tinggi, kemudian memiliki keturunan yang hebat-hebat, yang bisa jadi keturunan kita untuk menjadi orang hebat, orang yang kaya yang kita inginkan. Tapi yakin itu hanya perhiasan yang sementara saja. Wal baqiyatus shalihat, yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap amal saleh kita. Kalau kita memiliki harta dan harta itu kita tempatkan dan kita manfaatkan untuk kebaikan, maka itu yang akan bermanfaat bagi kita. Ketika kita punya jabatan dan ketika kita memperoleh jabatan itu kita manfaatkan dalam rangka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jabatan itu kita raih, kemudian dengan itu kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa bermanfaat untuk banyak orang, tidak kita telimi orang dengan jabatan itu. Itu yang akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki kekuasaan, memiliki power yang hebat dan kekayaan, kekuasaan yang kita manfaatkan itu untuk kebaikan, itu yang akan kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya dia akan mengering, selebihnya dia akan sirna, selebihnya dia akan hancur dan tidak akan membawa kebaikan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika. Itu yang terbaik di sisi Tuhan kita. Baik pahalanya, kemudian wa khairun amala, itu adalah harapan terbaik kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Makanya di awal tadi kita sampaikan bahwa dalam kehidupan ini hanya dua pilihan saja. Kita menjadi orang-orang kafir, orang-orang ingkar, orang-orang yang membangkang perintah Allah, atau menjadi orang-orang yang baik. Alhamdulillah, kita semuanya menjadi orang-orang yang beriman. Kita bukan orang kafir ahli kitab, kita bukan orang-orang musyrik, akan tetapi keimanan kita yang baik, keimanan yang diiringi dengan amal saleh. Iman dan amal saleh itulah yang membuat kita menjadi sebaik-baik makhluk Allah. Iman dan amal saleh itulah yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah, yang dengan itu kita bisa puas terhadap nikmat Allah, yang dengan itu kita akan memperoleh derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita beriman hanya sekedar keimanan yang pernah kita sampaikan, yaitu iman yang sifatnya tradisi saja, tidak kita iringi dengan amal soleh, bahkan jabatan yang kita terima itu kita manfaatkan untuk kejahatan, menzalimi orang lain, pangkat yang kita sandang itu membuat kita sombong. Bahkan ketika kita punya pangkat nggak kenal lagi dengan saudara kita, orang-orang yang terdekat kita dahulunya ketika masih sama-sama. Atau ketika kita punya banyak harta dan kekayaan, yang dengan itu kita banggakan diri di hadapan orang lain. Atau ketika kita memiliki keturunan yang hebat, yang dia menjadi orang-orang yang hebat di masanya, kalau itu yang kita banggakan, itu hanya sementara saja, dan itu tidak akan dapat menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menolong kita di hadapan Allah hanya amal, hanya amal saleh kita di hadapan Allah, yang dengan itu mudah-mudahan kita bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pilihan dalam hidup kita
Alternatif dalam kehidupan kita adalah alternatif yang baik. Pilihan yang membawa kita kepada keridhaan Allah, yaitu dengan banyak beramal saleh, menginfakkan harta kita kalau kita memiliki harta, keturunan kita menjadi keturunan yang saleh kalau kita banyak yang keturunannya. Kemudian jabatan kita, jabatan yang bermanfaat untuk kita di akhirat nantinya, yang dengan itu apapun yang kita lakukan di dunia ini, karir apapun yang kita gapai, ketika membawa kepada kesalehan, itu yang akan mendatangkan ridha Allah, yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah nantinya di hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, laqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya setiap insan itu pasti berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan, wa tawasau bil haqq, dan mereka yang senantiasa saling menasihati dalam menegakkan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan mereka adalah orang-orang yang saling menasihati dengan jalan yang sabar. Mereka adalah orang-orang yang tidak rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.